Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Devita Endri Febiani, dengan NIM 20110107019. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview jurnal internasional yang berjudul Developing an Interactive Mathematics Multimedia Learning Based on iSpring Presenter in Increasing Students' Interest in Learning Mathematics. Yang artinya pengembangan pembelajaran multimedia matematika interaktif berbasis iSpring Presenter dalam meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Penulisnya yaitu Muhammad Saidun Anwar, Khorudin, Eka Fitrianingsi, Triana Dewi, Andino Marcelino. Kalian juga bisa untuk mengakses artikel ini melalui link yang sudah ada, yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Review yang pertama yakni latar belakang. Apa saja sih yang melatar belakangi penulis untuk meneliti untuk menggunakan judul ini? Yang pertama yaitu kurangnya minat belajar siswa. Kemudian yang kedua, sarana prasarana yang lengkap tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dalam menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menyatakan bahwa pola pembelajaran matematika yang digunakan masih konvensional. Kemudian yang keempat, guru hanya berpedoman pada buku teks dan hanya menulis di papan tulis tanpa menggunakan media pembelajaran lainnya. Kemudian yang kelima, guru kurang memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat media pembelajaran yang inovatif dan keterbatasan waktu dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Jadi kebanyakan itu memang faktor dari guru itu sendiri. Jadi kurangnya minat belajar siswa itu. Kemudian yang kedua adalah kajian teori. Kajian teori yang terdapat dalam artikel ini, yang pertama, minat siswa merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang dikenal dengan kondisi atau situasi yang berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan individu. Kemudian minat selalu berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan, yaitu tadi berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan individu. Kemudian yang ketiga, minat belajar yang tinggi akan membuat siswa memiliki sikap positif terhadap matematika. Kemudian iSpring merupakan perangkat lunak yang dapat mengubah presentasi PowerPoint menjadi format flash dan juga menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk slide yang berisi gambar, animasi, video, dan audio agar lebih menarik, praktis, dan kemudian poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D yang mengacu pada model ADDIE atau analisis, implementasi, dan evaluasi pengembangan desain. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Data analisis deskriptif kuantitatif diperoleh dari kuesioner berbentuk deskriptif yang kemudian dikuantifikasi untuk mendapatkan hasil berupa angka. Poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat dari tabel yang sudah saya tabel 5 ini, hasil pengukuran minat belajar siswa. Tabel 5 itu menunjukkan skor rata-rata minat siswa sebelum pembelajaran menggunakan produk yang dikembangkan adalah 62,74. Rata-rata pretest ini nilainya 62,74 sebelum adanya produk yang menggunakan iSpring tadi. Dan kemudian
setelah menggunakan produk yang dikembangkan berubah menjadi 88,93. Nih rata-rata post test itu berubah drastis menjadi 88,93. Nah, berdasarkan hasil di atas ini, hasil tersebut, peningkatan minat siswa sebesar 0,704. Jika masuk dalam kriteria faktor N-gain itu penerapan produk, uji N-gain gitu. Ada berdasarkan uji N-gain itu nilainya tinggi, dikategorikan tinggi, kenaikannya itu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan minat belajar siswa itu setelah menggunakan produk yang dikembangkan itu tergolong tinggi. Tuh. Jadi produk itu bisa dibilang produk yang berhasil untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian, minat belajar siswa itu sendiri dibagi menjadi beberapa indikator, yaitu minat belajar, perhatian belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan. Ada 4. Hasil pengukuran per indikator itu yang saya sebutkan tadi, itu dilihat pada tabel di bawahnya, yaitu tabel 6, pengukuran minat. Berdasarkan hasil pada tabel 6 itu dapat digambarkan minat berada pada kategori tinggi. Afinitas ini minat, kategori tinggi dan sedang. Ini afinitas, perhatian, motivasi, pengetahuan itu tinggi dan sedang. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran, siswa memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru karena merasa tertarik dengan materi yang disajikan dalam bentuk flash berisi teks, gambar, audio, video, dan animasi. Siswa juga lebih memperhatikan pembelajaran seperti bertanya ketika guru menjelaskan materi. Siswa didorong dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa memiliki minat belajar yang cukup tinggi dalam pembelajaran menggunakan multimedia interaktif. Nah, bisa dilihat dari sini. Afinitas 17 yang awalnya sebelum adanya media interaktif tadi 17,39 menjadi 25,39. Kenaikannya 0,763, tinggi. Kemudian perhatian yang awalnya 16,91 menjadi 24,73. Kenaikannya 0,707, dikategorikan tinggi juga. Begitupun motivasi yang awalnya 16,27 menjadi 24,21. Kenaikannya 0,671 sedang. Dan kemudian indikator yang terakhir yaitu pengetahuan yang awalnya sebelum adanya produk itu 19,83, setelah adanya media interaktif itu menjadi 25,48. Kenaikannya 0,699, sedang juga. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis iSpring Presenter itu telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran sebagai media penunjang pembelajaran serta mampu meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis iSpring Presenter berhasil meningkatkan minat belajar siswa. Dibuktikan dengan nilai N-gain sebesar 0,704 dengan kategori tinggi yang tadi. Peningkatannya sebesar 0,704 dan itu masuk dalam kategori peningkatan yang tinggi. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dalam konteks yang lebih luas dengan mengembangkan media dalam meningkatkan variabel pembelajaran matematika lainnya. Mungkin cukup itu review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.